Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-323. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-323 hari ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Breeze, LPKR, Elsa, BHIT, Soci, dan BJBR yang telah teman-teman request. Sekali lagi yang telah teman-teman request. Jadi ini bukan pilihan saya ya. Jadi kalau misalkan ada yang komentar lagi, kenapa sih saham-sahamnya yang masih wait and see, maunya yang pasti bisa naik? Ya, ini saya harus menjawab permintaan dari teman-teman terlebih dahulu ya. Jadi ada 6 saham, dimana sebelum kita memulai masuk ke saham Breeze, maka kita coba flashback bahwa dari perdagangan hari ini indeks sempat high di 6239, namun tanpa sesuatu yang luar biasa ya. Kita kaget juga di sesi kedua, dibanting cukup keras ya, minus 1,22%, dan akhirnya dia kembali di 6127. Ya kalau saya pribadi nih, di tahun ini saya selalu punya saya selalu yakin bahwa ada kemungkinan besar indeks itu paling ya mainnya 5.800 6.200, yaitu area sideways besar. Selalu saya katakan gitu, area sideways besar. Semoga ini dia bisa kuat bertahan lagi di 6.100-nya. Kalau tidak ya bahkan dia akan kembali lagi di bawah itu. Hari ini penurunan juga banyak yang mengatakan bahwa karena efek gembok dari buka ya, bid yang tebal itu tiba-tiba hancur, akhirnya membuat buka yang tadi paginya sudah stabil arah, tiba-tiba langsung istilahnya pecah dia punya pertahanan bid itu, tiba-tiba langsung mulai goyang sekali ya, sempat turun sampai ke 1110, naik lagi, dibanting lagi, dan akhirnya closing juga kembali di 1110 dengan bid kurang lebih 1,3 juta. Dan tadi pagi itu bidnya sampai kurang lebih 14 juta itu bisa jebol, dan hari ini 4 triliun. Gila, besar banget untuk satu saham, besar banget. Tapi karena hari ini adalah hari CSR ya, Corporate Social Responsibility dari bursa, ya teman-teman anggap aja apapun yang terjadi hari ini, baik teman-teman itu jual beli ya, baik jual beli teman-teman mendapatkan untung atau rugi, ya sudah kita bantu untuk memperbanyak donasi buat bursa biar membantu lebih banyak teman-teman atau orang-orang keluarga yang mungkin sedang membutuhkan bantuan di masa pandemi ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam perdagangan hari ini kurang lebih ada sekitar turnovernya transaksi itu kurang lebih 20,3 triliun. Cukup besar sekali kalau dikalikan dengan persentase mungkin sekitar 0,018% katakan. Itu dapatnya sekitar 3,6 miliar donasi yang dihasilkan hari ini, dan itu akan membantu lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan dalam masa-masa sulit ya, di masa-masa pandemi ini. Jadi semoga apa yang sudah kita berikan hari ini, karena itu adalah kontribusi kita semua, itu bisa menjadi berkat juga buat banyak orang. Kita langsung saja ke saham pertama, yaitu saham Breeze. Saham ini ditutup di harga minus 6,7%, di harga 2.510 atau auto rejection bawah. Ini sudah lama sekali saya tidak bahas Breeze, semenjak dia masih di 1.700, karena teman-teman ingat bahwa di level sana kita sudah informasikan buy. Dan dia sudah sampai 2000-an, sampai sempat tertinggi di 2.800. Dan itu artinya cuannya sudah sangat besar sekali, 50% lebih. Dan saat ini juga memang bagi saya penurunnya wajar sekali, dan ya saya berharap sih dia bisa kembali lagi ke 2000, tapi kayaknya tidak mungkin. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membeli untuk trading, maka ini penurunan yang cukup rawan ya, karena full body candle, bearish candle yang cukup besar sekali, dan dimana level PBL-nya di 2400, artinya kurang lebih hanya sekitar 110 poin dia akan menyentuh PBL. Jadi kalau misalkan besok opening dibanting lagi dan jebol di bawah 2400, ya mending wait and see. Kita tidak akan entry. Tapi kalau bisa kuat bertahan di sekitaran area 2400, 2420, silakan bisa pertimbangkan untuk titik entry dengan batasan cut loss kurang lebih 3 tick atau berapa persen di bawah 2400, dengan target kenaikan adalah menuju ke 2880, yang mana itu merupakan PBH sekaligus harga tertinggi dari saham ini.
Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi broker summary-nya jelek ya. Ini karena beberapa top broker sudah menjual, sedangkan yang terima ada beberapa yang saya anggap adalah itu broker-broker yang banyak retailnya. Jadi dicurigai ya, karena tidak bisa kita pastikan 100% bahwa oh karena broker ini broker retail, bukan. Jadi broker itu hanya sebagai apa ya, kayak perantara saja. Orang yang ada di dalam yang menggunakan broker tersebut itu kebanyakan biasanya adalah retail atau bandar. Nah itu tidak bisa kita generalisir semua, tapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang kita sudah amati beberapa periode selama kita di bursa, ya itu yang bisa kita yakini gitu. Tapi kalau teman-teman masih punya reason yang lain, ya bebas ya. Tapi kalau saya pribadi jelas kalau model seperti ini saya akan menunggu lagi, lebih aman. Dia menguji support, kemudian saya confirm lihat broker summary-nya udah oke atau belum. Kalau oke ya kita bisa masuk, kalau belum ya mending kita wait and see sampai menunggu level support terbaiknya. Selanjutnya kita ada saham LPKR, Lipo Karawaci Tbk, di mana dalam perdagangan hari ini ditutup minus 1,39%. Tadi pagi ya rata-rata semua naik luar biasa ya, terbang tinggi, termasuk LPKR sampai ke 149. Namun sayang sekali karena efek ISG dibanting, semuanya ketarik turun. Akhirnya LPKR closing di 142. Hari ini transaksi cukup besar juga, 13 miliar. Tapi kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini broker summary-nya tidak bagus ya, menurut saya pribadi sangat tidak bagus. Dan tetapi level teknikalnya bagus. Ini yang aneh nih. Jadi kalau ada yang tanya, kalau begitu biasanya kita lihat apa nih? Teknikalnya atau broker summary? Kalau saya pribadi nih, saya akan lihat tetap broker summary. Bukan broker summary, bandarmologi. Karena bandarmologi itu tidak hanya broker summary. Ada banyak sekali jenis-jenis kita mempelajari bandarmologi. Jadi bukan cuman sekedar kita mempelajari cuman broker summary. Karena kalau broker summary ditutup, pasti kan bandarmologi tidak bisa. Tapi kita masih punya banyak cara agar kita bisa membaca pergerakan dari bandar ya. Jadi kita tidak patokan pada broker summary. Tapi karena sekarang sekilas, karena kita live record ini sekilas, ya kita cuma bisa lihat broker summary yang membantu kita untuk bisa melihat oh bandarnya lagi ada atau tidak nih. Tapi kalau LPKR jelas ini broker summary-nya jelek, tapi teknikalnya bagus. Oleh sebab itu kalau misalkan dia masih bisa kuat dan bertahan di 140, ya silakan coba beli 140 sampai dengan 142. Cut loss kurang lebih di 137, 136, 137, target kenaikan ke 156 sampai dengan 232. Akan tetapi kalau jebol di bawah 140 jelas jangan dulu masuk. Kita tunggu sampai ada level support baru yang mungkin lebih kuat lagi sehingga kita bisa lebih yakin untuk membeli emiten ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Elnusa Tbk dengan kode emiten ELSA, ditutup minus 1,5% di harga 262. Hari ini transaksinya tidak terlalu banyak, cuma 7 miliar. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini broker summary juga masih belum menarik. Kemudian teknikalnya juga sudah low sebenarnya dengan level support terdekat di 256. Jadi kalau misalkan besok opening dibanting masih kuat bertahan di 256, ya silakan masih bisa pertimbangkan untuk membeli ya. 256 sampai dengan 260. Asalkan level 256 itu terlalu terjaga ya. Kalau kuat di sana silakan buy dengan target kenaikan ke 280 sampai dengan 330 dan silakan batasi cut loss kurang lebih di 248 250 ya. Akan tetapi kalau misalkan ternyata opening langsung dibanting di bawah 256, ya sudah mending kita cut loss terlebih dahulu bagi yang sudah punya, dan kalau yang belum punya ya kita mending wait and see terlebih dahulu. Dan juga ya banyak sekali juga yang tadi saya baca sekilas ada yang mengatakan bahwa wah hari ini udah cut loss sekian kali, rugi sekian, rugi fee, rugi ini. Ya bagi saya begini, kita sekali lagi ya konsep ya, kita sebagai seorang trader, kita melakukan trading, maka kita harus punya mindset bahwa kita sedang berbisnis. Itu yang harus teman-teman ingat dulu. Kita seorang trader, kita menjalankan trading, maka itu adalah bagian dari bisnis. Kenapa? Karena kita jual beli ya, kita jual beli. Jadi kayak saya beli murah, harapan saya jual mahal, ada yang beli laku, oke, match, cuan. Jadi kita sedang berbisnis. Kalau investasi jelas ya, kita mengharapkan imbal hasil dalam kurun waktu yang lama gitu. Kita tidak terlalu fokus dengan pergerakan harga, tapi minimal kita
dalam waktu lama aset kita bertambah, baik itu dari capital gain maupun dari dividen. Tapi kalau kita trading, jelas kita kalau bisa dalam time frame yang pendek kita bisa jual beli, berdagang dengan komoditas atau dengan produknya ya saham. Nah, kalau teman-teman tahu di dunia ini, kalau kita sudah berbicara soal bisnis, maka tidak ada satu bisnis pun yang tidak siap rugi. Semua bisnis pasti melewati yang namanya rugi, baru mungkin mereka bisa jadi besar, baru mungkin mereka bisa jadi lebih kuat, bisa terkenal. Begitupun juga di saham. Kalau misalkan teman-teman trading terus maunya cuan setiap hari, ya harusnya sudah banyak orang sekali yang jadi orang terkaya di dunia hanya dari trading. Karena tidak setiap hari itu kita pasti cuan gitu. Ada hari di mana analisa kita salah. Dan kita harus akui bahwa kita sedang salah. Contoh, deal. Deal sebenarnya tidak salah. Deal kemarin itu bantermologi bagus, tapi kita kan bilang kita mau beli breakout 71. Dia cuma nempel 71 dibanting lagi ARB, ya selesai. Tidak bisa kita masuk kan. Tapi kalau misalkan ada yang curi star, katakan curi star di 69, 70, ya sebenarnya kita juga tidak bisa salahkan diri kita sendiri ya. Tapi kita belajar dari setiap peristiwa itu bahwa ternyata yang saya lakukan ini salah. Kita harus confirm dulu. Ternyata bandar yang bagus pun tidak memastikan bahwa saham ini bisa terbang. Nah, dari situ kita banyak belajar yang nantinya bisa membuat kita semakin lebih baik, dan akhirnya apa tujuan akhir? Ya tetap kita cuan carian, tapi tidak tidak melulu yang kita pikirkan cuan gitu. Karena kalau saya percaya, ini saya percaya nih, mungkin orang lain berbeda. Level terbaik seorang trader itu bukan dia mikir cuannya, tapi bagaimana dia sudah bisa menghitung resiko. Dia tuh selalu mikir tuh resiko nih. Ini risk. Kalau saya begini manajemen resikonya kayak apa? Ini dia sudah mikir di situ dulu. Kalau pemula, dia beli dulu. Habis beli sudah rugi cuan minus dalam, baru dia mikir, ini cut loss apa enggak ya? Masih bagus apa enggak ya? Saya nyangkut dalam nih, tolong dong dibantu. Saya review dong sahamnya biar lebih meyakinkan dia bisa hold atau tidak. Itu kan pemula. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau yang profesional, pasti dia mikir dulu nih, kalau saya buy ini sebentar, kalau ternyata dia tidak naik, dia malah turun, kira-kira resiko ini saya bisa ambil apa tidak ya? Saya siap tidak kehilangan uang sebanyak ini? Kayaknya saya siap. Ya udah dia buy, karena dia sudah tahu kalau turunnya saya siap. Jadi kayak apa ya? Tidak ada satu orang di dunia ini yang setiap hari open posisi selalu cuan. Every day dia open posisi selalu cuan. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun. Kalau mungkin ada, tolong kabari saya akan berguru juga ke dia. Setiap hari selama di open trading nggak pernah ada. Tapi kalau dibalik pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang dalam hidupnya ketika dia trading, hasil tradingnya itu bisa cuan? Banyak, ada sekali, banyak. Tapi itu bukan berarti dia cuan. Tidak. Itu ada yang cuan rugi, tapi itu dilalui terus. Makanya saya bilang apa? Kita harus pegang konsep bisnis gitu. Jadi bisnis trading itu tidak selamanya harus cuan terus ya. Kalau teman-teman tahu bisnis real pun, mau misalnya bangun restoran, ya pasti kalau misalkan bangun restoran ternyata PPKM sekarang, ya pasti rugi jelas. Tapi apakah rugi itu teman-teman bilang, tahu gitu jangan buka restoran? Ya tidak bisa. Karena ketika kamu mau membuka sesuatu kan harusnya kamu udah ngukur tuh. Nah, kalau pemula beda. Buka restoran, nanti tutup gitu. Nah, itu sama seperti saham. Jadi tolong diposisikan kita ini kalau misalnya mau jadi seorang trader, kita udah saya jadi seorang trader. Oke. Jadikanlah ini bisnis Anda. Bisnis yang bisa menghasilkan profit buat teman-teman. Contoh saya hari ini saya cut loss cukup banyak dalam jumlah emiten ya. Saya cut loss cukup banyak, tapi secara nilai tidak terlalu besar. Itu mungkin cuma 2-3% dari total porto ya. Kenapa saya cut loss besar itu? Karena saya mau merampingkan portofolio saya. Jadi jangan sampai terlalu over sehingga membuat kita punya porto terlalu banyak, kemudian akhirnya kita bingung sendiri untuk
kontrol dia punya portofolio. Jadi jangan sampai teman-teman pusing karena terlalu banyak portofolio, akhirnya bingung sendiri ini mana yang harus dijual, mana yang harus di hold, mana yang harus di average down. Nah, kalau saya pribadi kan karena sudah terbiasa, saya biasanya itu nyebar, kalau misalkan ada 10 yang dekat PBL, ya sudah saya ambil 10-10-nya gitu. Nanti tinggal lihat mana yang cut loss, ya sudah prepare cut lossnya sudah tahu gitu. Tapi karena hari ini kaget dengan penurunan yang cukup besar, ya mending saya out dulu. Karena tekanan seperti ini biasanya itu akan masih terus berlanjut. Jadi mending saya cut loss secepat mungkin, dan nanti saya bisa muter lagi. Jadi bagi saya itulah bagian dari bisnis gitu. Kita tidak pernah harus cuan gitu. Seperti yang saya bilang di video kemarin dulu ya. Saya dari tanggal 1 sampai per kemarin di tanggal 8 itu selalu tidak pernah saya rugi ya. Pasti beli cuan. Sampai hari ini langsung itu rugi, dan itu banyak ya. Banyak dalam artian semua emiten tuh di cut loss gitu. Jadi minus 1% cut loss, minus 2% cut loss, 3 tick di bawah itu cut loss, semuanya cut loss. Tapi bagi saya ya fine-fine aja. Karena apa? Saya punya mindset sebagai seorang trader bahwa itu bagian dari bisnis. Bisnis kalau tidak mau rugi tidak usah buka bisnis. Itu prinsipnya. Kalau tidak mau rugi trading, ya jangan trading gitu. Susah. Kalau otak kita masih berpikiran seperti itu, susah. Kita tidak akan pernah bisa jadi berkembang. Kita tidak akan pernah bisa naik level jadi professional trader. Karena apa? Ya kamu takut terus. Masa bisnis kok takut? Kita memanage resiko itu beda sama kita takut. Manage resiko itu kita memastikan bahwa kita siap untuk bisa menghadapi bisnis ini. Tapi kalau takut jelas ya, mau open posisi tidak berani, mau ini tidak berani. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang mau kita buat. Ikut-ikutan orang aja, kejar. Akhirnya nyangkut semua, baru pusing. Nah itu yang selalu saya tekankan bahwa tolonglah kita ini sama-sama belajar. Saya pengen tuh teman-teman yang kurang lebih ada 20.000 orang yang subscribe saya ini, ya kita harus bisa memposisikan bahwa kita ini seorang trader, kita adalah seorang pedagang yang setiap hari tugasnya jual beli, dan di situ kita harus tahu bahwa ada resiko, pasti ada resiko, dan kita harus siap gitu. Jadi jangan sampai psikologi kita terganggu. Susah, jujur kalau psikologi kita terganggu nih, kita mau lakukan apapun pasti salah terus. Percaya saya. Kita trading pasti gagal terus. Karena apa? Emosi kita sudah tidak terkontrol. Nah, lebih baik biasanya kalau sudah trading seperti itu, kita jauhi market dulu, kita nikmati real life kita lakukan hobi-hobi kita sampai kita sudah rasa tenang, baru kita entry kembali ya. Jadi itu pesan saya, semoga semuanya jangan mengeluh gitu kayak saya cut loss terus. Ya kalau tidak mau cut loss ya jangan beli gitu. Gampang banget, simpan di deposito dijamin tidak akan pernah rugi sih. Tidak akan pernah ada kata cut loss gitu. Aman ya. Jadi itu semoga bisa dimengerti bersama bahwa ini kita sedang berbisnis ya. Kalau kita sedang berbisnis ya maka ada resiko tersebut, dan tugas kita adalah bagaimana memanage resiko, itu aja. Ya, jadi semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal penting dari setiap video saya ini. Kemudian selanjutnya kita punya saham BHIT, di mana saham MNC Investama ditutup minus 5,36% di harga 106, di mana hampir auto rejection bawah ya, sempat dia turun cukup dalam, dan kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa BHIT memiliki level PBH di 99 ya, ini level pentingnya. Semoga dia bisa kuat penurunan, mentok di 99. Kalau jebol ya jelas itu bisa terus melanjutkan penurunan. Kalau saya lihat dari broker summary jelas ya, broker summary masih jelek sekali. Entah kenapa dari tadi broker summary-nya jelek ya. Apa memang ini sudah price in dalam artian bahwa ISG juga sudah terlalu tinggi naiknya dan kemudian koreksi semua dan retail baru masuk, entahlah. Tapi jelas ini BHIT masih belum menarik. Ada kurang lebih ada 4 broker yang menurut saya tidak bagus di posisi top buyer, sehingga ini memungkinkan masih bisa akan terus melanjutkan penurunan. Tapi level support terdekat saat ini adalah di harga 99. Kalau itu jebol maka mending ambil lagi di 78 ya. Kalau kuat bertahan di 99 ya bisa retest untuk titip sendal di kurang lebih di harga 99.
Kemudian saham berikutnya adalah saham BJBR, di mana saham ini ditutup minus 2,35%, di mana BJBR sempat menguji resisten di 13.10, namun sayang sekali 2 kali menguji gagal, dan sekarang dia berusaha kembali untuk menguji untuk keempat kalinya nih. Ini kan pertama dia nguji level PBL di 12.10, nguji lagi, ini nguji lagi bisa mantul. Nah ini bisa nggak dia pantul lagi nih? Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka tunggu sekalian di 12.10 nih, 1210. Kalau dia jebol di bawah 12.10 ya jelas jangan masuk ya. Karena itu sudah rawan, karena 3 kali retest bisa mantul, dan ini percobaan keempat dia jebol ya pasti turunnya lebih dalam lagi. Tapi kalau bisa kena di 12.10 kemudian dia sideways, nah itu bisa dipertimbangkan untuk beli dengan batasan cut loss kurang lebih di 1190 sampai dengan 1200, dengan target kenaikan adalah menuju ke PBH di 1310 sampai dengan 40 hari harga tertinggi di harga 1410. Kalau kita lihat dari broker summary juga sama, di sini masih belum menarik ya. Broker summary ada kurang lebih 2 top broker buy yang menurut saya masih belum menarik, dan tekanan jualnya cukup kuat ya. Top broker sellernya juga besar-besar, dan ini menurut saya masih akan bisa terus melanjutkan penurunannya. Kemudian saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Sochi Lines dengan kode emiten Sochi, di mana saham ini juga ditutup minus 3,04% di harga 192 dibanting semua rata-rata hari ini. Dengan broker summary ini masih menarik ya, broker summary ini mungkin cuman Sochi yang menarik nih broker summary, karena top sellernya itu adalah top yang saya anggap top broker yang banyak banget retailnya, dan ini menarik sebenarnya. Sochi menarik, tapi apakah technical menarik atau tidak? Kita perhatikan bahwa di sini level PBL di 182, harganya di 192, jadi masih kurang lebih ada 10 poin. Semoga nih Sochi bisa turun lagi sampai ke 182 sampai dengan 185, kita bisa ambil area di sana. Cut loss kurang lebih di 178-179, target kenaikan adalah ke 212 sampai dengan 240. Sekali lagi secara broker summary-nya bagus, tapi secara teknikalnya masih nanggung, masih berada di resiko medium 1/1. Jadi kalau dia bisa turun lagi lebih dekat dengan 182, itu adalah titik momentum buy yang menarik sekali. Kalau kita lihat dari sentimen analisisnya, bahwa Sochi membukukan laba bersih kurang lebih 1,8 juta US dollar di kuartal 1 ya. Kalau kita lihat statistiknya itu juga bagus ya. Kalau kita perhatikan di kuartal 1 itu EPS-nya 26. Kemudian kalau kita lihat dari newsnya ya, di kuartal 1 itu juga lumayan besar sekali. Pendapatan neto sampai dengan 32,4 juta US dollar ya. Ini cukup bagus buat Sochi ya. Sentimennya bagus, broker summary dalam arti bantermologi juga bagus, tapi teknikalnya masih nanggung. Semoga dia bisa turun lagi di sekitaran area 182 sampai dengan 185, sehingga itu bisa menjadi area beli yang cukup menarik untuk bisa kita masukkan ke dalam watchlist di beberapa hari ke depannya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-323 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.